Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengklon Gen Membuka Bidang Baru dalam Kesehatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dinda Yulia Sibuan dan 6 teman saya yaitu Siska Karyanita Dohare, Yedidianti Daeli, Destiana Junita Borusur Bakti, Aldi Afriandani, Anggi Caritas, Adelia Agustin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia Agustin. Pengertian cloning gen. Secara etimologi, cloning berasal dari kata klon yang diturunkan dari Yunani. Klon artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Secara terminologis, cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar sel atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekul asalnya. Tujuan mengklon gen. A. Menentukan urutan basa nukleotida penyusun gen tersebut. B. Menganalisis atau mengidentifikasi urutan basa nukleotida pengendali gen tersebut. C. Mempelajari fungsi RNA, protein, dan enzim. D. Mengidentifikasi mutasi yang terjadi pada kecacatan gen yang mengakibatkan penyakit bawaan. E. Merekayasa organisme untuk tujuan tertentu, misalnya memproduksi insulin, ketahanan terhadap hama, dan lain-lain. Sumber DNA untuk diklon. Yang pertama, DNA kromosom. Yang kedua, cDNA atau complementary DNA yang disintesis menggunakan mRNA sebagai cetakan. Yang ketiga, DNA yang dihasilkan dan perbanyakan menggunakan PCR polimerasi chain reacting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Aldi Afriandani. Selanjutnya ada bahan atau alat untuk mengklon. Terdiri dari enzim ligase, vektor, inang, enzim endonuklease, retikal, metode untuk memasukkan DNA ke dalam inang. Vektor atau wahana untuk mengklon. Terdiri dari plasmid, bakteriofisik, vektor kosmid, plasmid TI Agrobacterium tumefaciens, dan terakhir ada vektor cloning pada manusia. Macam-macam cloning gen. Menurut Daulay dan Siregar, cloning dapat dibedakan menjadi 3 macam. Berdasarkan cara kerja dan tujuan pembuatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cloning embryonal cloning. Cloning embryonal adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik, meniru apa yang terjadi secara alamiah. Yang kedua, cloning DNA dewasa, dual DNA cloning. Cloning DNA dewasa atau cloning reproduksi adalah rekayasa genetik untuk memperoleh duplikat dari seorang individu yang sudah dewasa. Dalam teknologi ini, inti sel berisi materi genetik difusikan ke dalam sel telur. Yang ketiga, cloning terapeutik. Yang ketiga, cloning terapeutik. Cloning terapeutik adalah rekayasa genetik untuk memperoleh sel, jaringan, atau organ dari suatu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Metode melakukan cloning terdiri dari artificial embryo twinning. Cara ini relatif low-tech yang mencontohi proses alamiah terjadi kembar identik. Pada embrio yang masih dini, dilakukan separasi secara manual sehingga menghasilkan sel-sel individu yang selanjutnya akan membelah dan berkembang. Embrio diimplantasikan pada inang substitusi sampai cukup bulan dan kemudian dilahirkan.
Oleh karena itu, embrio klon ini berasal dari zigot yang sama. Maka mereka secara genetik identik. Selanjutnya ada somatic cell nuclear transfer. Caranya agak berbeda dengan artificial embryo twinning, tetapi memberi hasil yang relatif sama, yaitu salinan genetik yang sama. Sel-sel somatik yang dipakai adalah sel-sel di dalam tubuh, selain sel sperma dan sel telur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Caritas. Mekanisme cloning manusia. Menurut secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup sedikitnya harus melalui 4 tahap yang diurutkan secara sistematik. Keempat tahap itu adalah isolasi fragmen DNA, penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, transformasi, dan seleksi hasil cloning. Selanjutnya ada stem cell. Stem cell adalah sel biologis yang ditemukan pada organisme multiseluler. Dapat membelah dan berdiferensiasi menjadi berbagai macam bentuk sel spesifik. Juga dapat memperbaharui diri membentuk stem cell baru. 2 sifat khas dari stem cell, yaitu yang pertama, kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Dalam hal ini, stem cell mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel matang. Misalnya, sel saraf, sel otot jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain-lain. Proses diferensiasi stem cell diduga disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Dalam hal ini, stem cell dapat membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya melalui pembelahan sel ST. Jenis-jenis sel puka atau stem cell. Yang pertama, jenis-jenis stem cell berdasarkan kemampuan berdiferensiasi. Berdasarkan kemampuan berdiferensiasi, stem cell dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu totipoten, pluripoten, multipoten, dan unipoten. Yang kedua, jenis-jenis stem cell berdasarkan sumber asal sel. Stem cell ditemukan pada berbagai jaringan tubuh, berdasarkan sumber asal sel pada jaringan tubuh. Stem cell dibagi berbagai embryotic stem cell, adult stem cell, dan fetal stem cell. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destiana Junita. Ada 3 golongan penyakit yang dapat diatasi oleh stem cell, yaitu yang pertama penyakit autoimun, yang kedua penyakit degeneratif, dan yang ketiga penyakit keganasan. Kemajuan stem cell dalam memahami penyakit. Terdapat beberapa contoh peran stem cell dalam memahami penyakit, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, stem cell untuk diabetes. Pada diabetes terjadi kekurangan insulin atau kurangnya kepekaan terhadap insulin. Dalam hal ini, sel pulau Langerhans diharapkan dapat memenuhi kebutuhan insulin. Yang kedua, stem cell untuk skin replacement. Dengan bertambahnya pengetahuan mengenai stem cell, maka peneliti telah dapat membuat epidermis dari kerationosit yang diperoleh dari folikel rambut yang dicabut. Hal ini memungkinkan transplantasi epidermis autolog, sehingga menghindari masalah penolakan. Pemakaian skin replacement ini bermanfaat dalam terapi ulkus pena ataupun luka bakar. Dan yang ketiga, stem cell untuk penyakit Parkinson. Pada penyakit Parkinson, didapatkan kematian neuron-neuron nigrostriatal yang merupakan neuron dopaminergik. Dopamin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam gerakan tubuh yang halus. Dengan berkurangnya dopamin, maka pada penyakit Parkinson terjadi gejala-gejala gangguan gerakan halus. Yang keempat, stem cell untuk penyakit jantung. Penelitian terkini memberikan bukti awal bahwa adult stem cell dan embryonic stem cell dapat menggantikan sel otot jantung yang rusak dan memberikan pembuluh darah baru. Selanjutnya dibacakan oleh Dinda Yulia Hasibuan. Komunikasi antar sel.
Komunikasi antar sel adalah hubungan atau interaksi antar sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan perorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Rekayasa genetika adalah proses mengidentifikasi dan mengisolasi DNA dari suatu sel hidup atau mati dan memasukkannya dalam sel hidup lainnya. Proses cloning gen yang umum dilakukan dengan sederhana yaitu yang pertama, menyiapkan sel stem. Sel stem diambil inti selnya yang mempunyai kandungan berupa informasi genetik lalu kemudian dipisahkan dari selnya. Yang kedua, menyiapkan sel telur. Yang ketiga, inti sel stem diimplantasikan pada sel telur. Yang keempat, sel telur dirangsang supaya terjadi pembelahan dan melakukan pertumbuhan setelah membelah menjadi embrio. Yang kelima, blastosis melakukan pemisahan diri dan sudah siap diimplantasikan ke rahim. Yang keenam, embrio berkembang pada rahim yang bakal menjadi bayi dengan kode genetik hampir sama dengan sel stem donor. Kanker. Dengan ditemukannya stem sel kanker, maka terbukalah jalan menuju pengobatan kanker yang lebih baik seperti identifikasi penyakit, selektif drug target, pencegahan metastasis, dan pengembangan strategi intervensi. H. Dalam suatu tes diagnostik HIV, diperlukan pengujian yang dapat menentukan apakah suatu individu telah terinfeksi HIV-1, HIV-2, atau koinfeksi HIV-1 dan HIV-2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yedidianti Daeli. Baik, selanjutnya terapi gen. Terapi gen merupakan metode pengobatan terbaru yang dilakukan dengan mentransfer atau menyisipkan gen fungsional tertentu yang dapat menggantikan fungsi gen abnormal yang terkait dengan penyakit target. Terapi gen dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang selama ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya. Terapi gen pada penyakit kanker. Sel-sel kanker mempunyai 3 karakteristik yang dikontrol secara genetis untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Yang pertama, sel-sel kanker mempunyai kecepatan pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, sel-sel kanker tidak mati ketika tubuh mengisyaratkan hal itu. Yang ketiga, sel-sel kanker melawan kerja sistem imun tubuh. Oleh karena itu, terapi gen untuk mengobati kanker didasarkan pada koreksi kecepatan pertumbuhan, kontrol kematian sel, dan membuat sistem imun membunuh sel-sel kanker. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam terapi gen pada penyakit kanker. Yang pertama, menambahkan gen sehat pada sel yang memiliki gen cacat atau tidak lengkap. Contohnya, sel sehat memiliki gen penekan tumor seperti P53 yang mencegah terjadinya kanker. Setelah diteliti, ternyata pada kebanyakan sel kanker gen P53 rusak atau bahkan tidak ada. Dengan memasukkan gen P53 yang normal ke dalam sel kanker, diharapkan sel tersebut akan normal dan sehat kembali. Kedua, menghentikan aktivitas gen kanker atau oncogenes. Gen kanker merupakan hasil mutasi dari sel normal, yang menyebabkan sel tersebut membelah secara liar menjadi kanker. Ada juga gen yang menyebabkan sel kanker bermetastase atau menjalar ke bagian tubuh lain. Menghentikan aktivitas gen ini atau protein yang dibentuknya dapat mencegah kanker membesar maupun menyebar. Ketiga, menambahkan gen tertentu pada sel kanker sehingga lebih peka terhadap kemoterapi maupun radiasi, atau menghalangi kerja gen yang dapat membuat sel kanker kebal terhadap obat-obat kemoterapi. Juga dicoba cara lain, yaitu membuat sel sehat lebih kebal terhadap kemoterapi dosis tinggi, sehingga tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Karyanita Dohare. Yang keempat, menambahkan gen tertentu sehingga sel-sel tumor atau kanker lebih mudah dikenali dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Atau sebaliknya, menambahkan gen pada sel-sel kekebalan tubuh sehingga lebih mudah mendeteksi dan menghancurkan sel-sel kanker.
Yang kelima, menghentikan gen yang berperan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah baru atau angiogenesis, atau menambahkan gen yang bisa mencegah angiogenesis. Jika suplai darah dan makanannya terhenti, kanker akan berhenti tumbuh atau bahkan mengecil lalu mati. Yang terakhir, memberikan gen yang mengaktifkan protein toksik tertentu pada sel kanker sehingga sel tersebut melakukan aksi bunuh diri atau bisa disebut apoptosis. Terapi gen pada penyakit AIDS. Salah satu strategi dalam menyembuhkan penderita HIV atau AIDS adalah dengan menggunakan short interfering RNA atau cRNA. Prinsip dari terapi ini adalah menggunakan small RNA yang dapat menghambat ekspresi beberapa gen spesifik virus HIV atau AIDS, sehingga dapat menghentikan sintesis protein yang digunakan virus untuk bertahan hidup. Selain itu, terapi cRNA juga dapat menghambat ekspresi gen spesifik pada sintesis protein yang mendukung infeksi virus HIV atau AIDS ke dalam sel host. Garis depan bidang farmasi. Dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan. Jika diproduksi secara alami, akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka bakteri akan memproduksi obat-obatan tersebut. Rekayasa genetika begitu cepat mendapatkan perhatian bidang farmasi. Dalam usaha pembuatan protein yang sangat tinggi diperlukan bagi kesehatan. Kemauan dalam genetika rekombinan memfasilitasi cloning rutin gen dan menciptakan rekayasa genetika organisme yang dapat digunakan dalam produksi industri. Baiklah, sampai sini hasil kerja kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.